Salah satu pertanyaan yang sering banget masuk ke DM Instagram atau Twitter 1% adalah ada orang nih, dia tuh nanya, dia tuh ngerasa dirinya bermasalah, tapi nggak yakin juga dia tuh sebetulnya masalahnya apa sih. Biasanya orang-orang ini, kayak mereka tuh nanya, mereka tuh pengen ikutan konsultasi 1%, tapi nggak yakin aja gitu bahwa dirinya tuh butuh konsultasi. Atau sebaliknya nih, mau konsultasi, tapi takut nggak cukup waktunya karena kalau diceritain masalah hidup dia itu tuh bisa makan berjam-jam sendiri cuma buat cerita. Seolah-olah kayak mereka sadar gitu bahwa ada yang salah di hidup mereka. Tapi nggak tahu aja, ini tuh kenapa sih? Mulainya dari mana sih masalah hidup gue ini? Nah, kalau kalian ngerasa hidup kalian tuh seperti itu, kayak ada yang salah, tapi nggak tahu apa gitu. Simak video sampai habis, dan mudah-mudahan pertanyaan lo akhirnya terjawab di video ini. Oke? Tahun 2017, di sebuah grup Facebook yang gue ikutin, ada seorang temen gue yang ngadain sebuah polling. Pertanyaannya kurang lebih kayak gini nih. Dari skala 1 sampai 10, seberapa bahagia sih lo sekarang? Gue sendiri, waktu itu ngerasa kebahagiaan gue tuh ada di angka 6 atau 7 gitu ya. Tapi pas gue baca komentar teman-teman gue yang lain, kok rasanya aneh ya? Mereka yang ngasih nilai kebahagiaannya di angka 5, itu rata-rata emang hidupnya tuh ketahuan gitu masalahnya. Ada yang udah cukup lama nganggur, ada yang gak punya temen, dan lain sebagainya. Rasanya gak fair gitu kalau gue menilai kebahagiaan gue di angka 6, di saat yang nilainya 5 tuh kayak gitu. Tapi gue tuh waktu itu beneran ngerasa hidup gue tuh kayak gak bahagia gitu, kayak ada yang ganjel gitu. Padahal ya waktu itu gue punya kerjaan cukup oke, gue punya temen, cukup nyaman lah hidup gue. Nah, itu adalah salah satu alasan gue waktu itu buat mulai belajar soal hidup dan kebahagiaan. Dimana hasilnya sekarang jadi 1% gitu kan, bisa kalian dengerin. Dan ini adalah apa yang gue pelajari saat itu. Gue harap apa yang gue pelajari ini bisa berguna buat kalian di luar sana yang masih ngerasa bingung soal apa sih yang salah di hidup kalian. Karena percayalah, gue ngerti gak enaknya perasaan kayak gitu. Oke, buat mengawalinya, gue perlu menjelaskan dulu soal apa sih artinya kita hidup sebagai seorang manusia. Simpelnya gini, sebagai manusia, itu ada 3 bagian besar dalam hidup kita sehari-hari. Pertama, jelas ya, ada elemen fisik di dalam diri kita, raga kita gitu. Seluruh bagian dari tubuh kita yang mulai dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Kedua, ada elemen psikologis di dalam diri kita. Ada pikiran kita, ada emosi kita gitu. Yang terakhir, karena kita adalah makhluk sosial, maka ada elemen sosial di dalam kehidupan kita. Interaksi kita sehari-hari, pertemanan kita, keluarga kita, hubungan romantis kita. Dan buat gue, prinsip dasar kebahagiaan tuh sebetulnya simpel. Prinsip dasar kebahagiaan adalah sesederhana ketiadaan rasa sakit. Nah, rasa sakit di mana? Ya di ketiga hal tadi gitu. Di fisik kita, atau di psikologis kita, atau ya di kehidupan sosial kita. Ketika salah satu dari jiwa, raga, atau hubungan sosial lo sakit, ya hal itu bakal ngeganjel aja dan bikin lo jadi ngerasa gak bahagia. Mungkin di antara kalian ada yang mikir bahwa ada elemen lain gitu, yaitu elemen ekonomi, dimana kayak uang tuh berperan penting dalam kebahagiaan. Tapi coba deh pikir-pikir lagi, kita tuh cari uang buat apa sih? Ya ujung-ujungnya buat salah satu dari 3 hal tadi kan. Biar bisa makan sehat dan enak gitu kan. Biar bisa menikmati hiburan, biar tenang jiwanya. Atau nih buat sebagian orang, ya biar gak diremehin aja sama orang lain. Karena kalau diremehin ya nanti kehidupan sosialnya jadi gak baik gitu kan. Ya gitu aja prinsipnya kan. Jadi buat kalian yang ngerasa ada yang salah dalam hidup kalian tapi gak tahu apa, tebakan gue, ada ketidaksehatan di antara jiwa, raga, atau hubungan sosial kalian. Udah, itu aja. Nah, tahu dari mana sih apa yang gak sehat di hidup kalian? Buat ngejawabnya kita harus tahu dulu, sehat itu apa gitu kan. Karena kadang-kadang tuh kita terlalu muluk aja, terus buat mikir, wah sehat tuh harus gini-gini ya. Padahal gak juga. Contohnya gini nih, sehat fisik itu tuh gak harus badan lu super sehat, kuat lari maraton, perut lu six pack gitu ya. Sehat fisik itu sesimpel lo punya cukup energi buat menjalani keseharian lo. Udah, itu aja. Artinya, biar lo punya energi yang cukup, lo mesti ngapain coba? Tidur lo cukup nggak gitu kan? Makanan lo cukup dan sehat nggak? Terus, fisik lo cepet capek nggak gitu kan sehari-hari? Gitu aja. Jadi, sehat nggak badan lo gitu? Coba deh, gue tanya. Di sela-sela aktivitas lo sehari-hari, lo sering kecapean gitu nggak? Terus susah fokus gitu? Atau misalnya pas malam, pas mau tidur, lu tuh ngerasa energi lu terkuras abis gitu gak? Atau mungkin badan lu nyeri karena pegel di mana gitu. Nah, kalau kayak gitu,
Ya berarti masalah lo salah satunya adalah fisik lo yang gak cukup fit buat menjalani hidup keseharian lo. Nah lanjut ya, tadi itu fisik nih, sekarang kita ngomongin jiwa nih, kita ngomongin psikologis. Jiwa yang sehat itu kayak apa sih? Prinsip dasar dari jiwa yang sehat adalah sesimpel lo tuh punya kontrol terhadap pikiran dan emosi lo. Nah, punya kontrol terhadap pikiran itu artinya otak lo selalu bisa diajak fokus kalau dibutuhkan. Pikiran lo tidak dihuni suara-suara negatif yang malah bikin lo stres. Terus pikiran lo tidak suka berkeliaran sendiri. Apalagi nih, paling sering nih kalau pas malam mau tidur, waduh pikirannya lari ke sana kemari terus nggak bisa tidur tenang jadi nggak tidur-tidur gitu. Nah, itu tadi pikiran nih. Kalau emosi, kontrol terhadap emosi, yaitu adalah lo tuh sadar kapan lo merasakan sebuah emosi dan lo tahu kenapa emosi itu terkejadian. Jadi nggak tiba-tiba marah atau tiba-tiba sedih gitu. Padahal yang nggak ada apa-apa, tiba-tiba marah aja, tiba-tiba sedih aja. Nah, coba dua hal tadi, pikiran dan emosi. Punya kontrol nggak? Nah, kalau enggak, bisa jadi itu salah satu masalah lo. Terakhir nih, kehidupan sosial. Kehidupan sosial yang sehat tuh kayak apa sih? Menurut gue, kehidupan sosial yang sehat adalah kehidupan sosial di mana lo ngerasa lo punya ruang yang menerima lo sebagai diri lo seutuhnya. Lo punya teman-teman yang ngasih lo rasa nyaman sehari-hari tanpa lo harus berpura-pura jadi orang lain. Lo punya pasangan, atau sahabat deh kalau jomblo gitu, yang selalu ada buat lo dan lo bisa terbuka seutuhnya soal harapan dan keresahan lo. Terus lo juga punya keluarga yang sayang sama lo sebagai diri lo sendiri. Nah, punya nggak semua itu? Kalau ada yang nggak punya, itu juga bisa jadi salah satu masalah lo. Kalau udah tahu nih, kira-kira masalah lo tuh apa aja gitu, terus mesti gimana? Jadi gini, masalah itu bisa dibagi dua. Pertama, masalah yang lo nggak punya kontrol sama sekali. Mungkin fisik lo secara genetik emang gampang capek, atau lo punya gangguan mental bawaan lahir, misalkan lo skizofrenia gitu. Atau lu terlahir di keluarga yang toksik, ya lu nggak bisa ngapa-ngapain juga kan kalau udah kayak gitu. Emang iya, mungkin masalahnya tidak bisa diselesaikan, tapi selalu ada cara buat kontrol. Misalnya gini nih, misalkan gue nih ya, gue itu terlahir dengan kecenderungan alergi yang sangat-sangat tinggi. Gue masuk ruangan yang berdebu dikit gitu ya, wah itu gue bisa bersin sampai nangis seharian. Atau gue kedinginan dikit ya, wah gue langsung pilek seharian. Dan ini tuh nggak bisa disembuhin gitu, karena emang udah bagian dari cetakan badan gue. Tapi ada yang bisa gue lakukan, yaitu gue minum obat buat ngontrol alergi gue secara rutin. Dan ini beneran kejadian nyata ya di hidup gue ya. Dulu, sebelum gue ngontrol alergi gue tuh cepet banget rasa sakit. Terus hasilnya apa? Ya gue jadi gak produktif di kerjaan, terus gue juga jadi males gitu buat pergi-pergi ke teman-teman gue. Nah, begitu gue ngontrol alergi gue, hidup gue tuh berubah total. Gue jadi selalu punya cukup energi buat kerjaan dan kehidupan sosial gue. Begitu juga misalnya ini buat kalian yang mungkin tinggal di keluarga toksik. Ya mau gimana gitu kan, emang lahirnya di situ kan, nggak bisa diapain juga. Tapi kalian selalu bisa ngontrol gimana sih cara komunikasi sama mereka. Nah, yang kedua adalah kategori masalah yang sebetulnya itu tuh ada dalam kontrol kalian. Kalian tuh actually bisa mengubah ini semua. Kenapa belum selesai? Ya bisa jadi ya karena belum pernah belajar aja gitu cara melakukannya. Misalnya gini, tadi tuh emosi nggak bisa kontrol, regulasi emosinya buruk gitu. Bisa marah, bisa sedih tanpa alasan. Coba deh gue tanya, sejak kecil, udah pernah ada yang ngajarin belum gimana caranya buat ngatur emosi? Atau buat kalian nih yang overthinking, udah pernah ada yang ngajarin belum caranya buat kontrol pikiran sendiri? Atau misalnya buat kalian yang ngerasa susah buat cari temen atau cari pasangan gitu, udah pernah ada yang ngajarin belum caranya? Nah, yang terakhir ini agak serius by the way. Karena gue udah ngeliat banyak orang yang ngerasa gak bisa berteman karena dirinya introvert. Padahal, dia tuh sebetulnya gak introvert. Cuman gak tahu aja caranya berteman. Makanya jadi gak suka kan ketemu orang kan. Terus dia mikir, wah gue introvert nih kayaknya nih, gue introvert no life gitu. Padahal ya sebetulnya cuma karena gak tahu aja caranya berteman. Ingat bahwa introvert pun tetap butuh support system. Nah, sampai sini udah mulai ngerti belum? Kira-kira masalah lo tuh apa aja sih? Dan apa yang bisa lo lakuin? Dan sadar gak sih bahwa sebetulnya sebagian masalah yang ada di hidup kita tuh bisa kok kita atasi. Ya mungkin gak semua bisa diselesaikan, tapi selalu ada cara buat meringankannya. Dan itu ya tanggung jawab kita masing-masing. Kalau bukan kita, siapa lagi coba? Ya kan? Nah, dan kamu actually bisa memulai langkah pertama kamu hari ini. Gimana caranya? Ya dengan menerima dulu masalahnya. Ingat, langkah pertama untuk menyelesaikan masalah adalah menerima dulu bahwa kamu punya masalah. Langkah keduanya, dengan menerima bahwa menyelesaikan masalah kamu ini adalah tanggung jawab kamu sendiri. Kalau kamu udah sadar nih masalah kamu apa, tapi kamu gak mau bertanggung jawab atas itu, siapa coba yang bakal makin rugi ke depannya? Ya kamu sendiri kan? Nah, kalau udah siap buat menjadi lebih baik dan mengatasi masalah kamu,
Terus mesti mulai dari mana sih? Nah, coba deh pause bentar videonya, terus like video ini. Habis itu, lihat deh, ada berapa orang lain yang like video ini. Nah, segitu banyaknya orang yang juga baru mau memulai langkahnya untuk memperbaiki diri dan hidupnya bareng-bareng sama kamu. Jadi kamu gak sendirian kok, ya kan? Nah, habis itu kamu bisa cek channel ini. Kita punya ratusan video yang angkat berbagai masalah kehidupan, terutama yang berhubungan sama kesehatan jiwa dan hubungan sosial. Cek video yang berkaitan sama masalah kamu, terus ikutin deh coba tips di video itu. Tapi kita ngerti, banyak dari kalian yang rasa ragu buat bisa ngelewatin ini sendirian. Butuh ngobrol gitu, butuh cerita dan ngulapin unek-uneknya, butuh arahan. Nah, ya udah nggak apa-apa. 1% punya program konsultasi bersama mentor yang bisa ngasih itu buat kalian. Kalian bisa cerita, diskusi, dan dikasih arahan buat menyelesaikan masalah hidup kalian dengan efektif. Cara daftarnya tinggal cek link yang ada di deskripsi video. Tenang, daftar konsultasi di 1% itu simple dan gak ribet. Kamu juga bisa pilih jadwal dan mentor yang sesuai sama kenyamanan dan preferensi kamu. Tapi ingat ya, topiknya seputar kesehatan mental dan hubungan dengan orang lain. Kalau soal fisik ke dokter gitu. Ya udah, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bisa jadi langkah awal buat kalian ngejalanin hidup yang lebih baik ke depannya. Gue Rizky dari 1%. Bye!